Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di video kali ini aku akan buat video sharing lagi ya guys. Nah, jadi di video sharing aku kali ini aku akan sharing terkait peninggi sok sepeda motor Honda CR-F 150L aku dulu ya guys. Nah, jadi aku akan sharing mengenai resiko menggunakan peninggi sok di Honda CR-F 150L ya guys. Nah, jadi buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa guys untuk nyalakan tombol loncengnya juga guys. Nih ada di bawah tombol loncengnya. Tinggal kalian klik aja supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys. Nah guys, jadi sebelum aku memulai sharing terkait peninggi sok sepeda motor kopling Honda CR-F 150L aku, nah jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu kepada kalian ya guys. Nah, jadi Honda CR-F 150L aku ini dipasang peninggi sok bagian belakangnya aja ya guys, tapi bagian depannya belum aku pasang sampai sekarang ya guys. Jadi aku pasang bagian belakangnya aja guys. Nah, jadi apa aja sih resikonya? Yuk disimak dulu. Jadi di sini ada 3 resiko ya guys yang harus kalian ketahui kalau misalkan sepeda motor Honda CR-F 150L kalian ataupun jenis basic sepeda motor trail apa aja. Nah, jadi kalian harus simak dulu ya guys. Nah, jadi resiko yang pertama itu mengurangi tingkat keempukan dari sepeda motor Honda CR-F 150L kita ya guys. Nah, suspensinya itu tingkat keempukannya menurun ya guys ataupun kurang. Nah, kenapa di sini kurang? Karena kalau misalkan kita memasang peninggi sok di Honda CR-F 150L kita, maka soknya itu tingkat keempukannya itu akan berkurang ya guys, karena kan yang tadinya masih standar pabrik udah diganti ke peninggi ya guys. Nah, jadi tingkat ketinggiannya beda, itu bisa mengurangi tingkat keempukan dari suspensi ataupun sok sepeda motor kita ya guys. Nah, jadi kayak gitu guys, resiko yang pertama kalau misalkan kita menggunakan peninggi sok di Honda CR-F 150L kita. Resiko yang kedua yang harus kalian ketahui, rubah terhadap kinerja suspensi sepeda motor kita ya guys, ataupun sok sepeda motor kita. Nah, jadi apa sih Kak di sini rubah terhadap kinerja suspensi dari sepeda motor kopling kita? Nah, jadi di sini rubah terhadap suspensi itu, rubahnya itu bukan di bagian komponen dalam suspensinya ya guys, ataupun bagian suspensinya itu bukan, tapi di sini rubahnya itu pada saat main suspensinya ya guys, ataupun main soknya. Itu pada saat di jalanan gak enak itu, pada saat jutanya itu rubah ya guys, ataupun tidak standar lagi ya guys. Nah, jadi rubah terhadap kinerja suspensi juga ini bisa mengurangi tingkat keempukan dari sok sepeda motor kita guys. Nah, kayak gitu guys. Resiko yang terakhir yang harus kalian ketahui yaitu tidak bagus digunakan di sepeda motor adventure ya guys. Nah, loh kok nggak bagus sih Kak digunakan di sepeda motor adventure itu? Kenapa? Nah, jadi di sini aku akan bahas ya guys. Nah, jadi aku saranin sih kalau misalkan kalian yang menonton video aku kali ini ada yang sepeda motor CR-F ataupun sejenisnya itu buat adventure ya guys. Nah, jadi kalian jangan pakai peninggi ya guys kalau misalkan sepeda motor kalian ini buat dipakai terabasan ataupun adventure. Kenapa sih Kak nggak boleh dipakai peninggi? Karena kan dilihat dari medan terabasan ataupun adventure-nya juga kan itu pasti ekstrim ya guys. Dan jalanannya juga itu nggak jalanan datar, nggak jalanan umum seperti biasanya. Itu pasti ekstrim ya guys jalurnya. Nah, maka aku saranin sih untuk jangan pakai peninggi sok ya guys, supaya si sepeda motor kita ini stabil ya guys pada saat kita akan melakukan adventure ataupun terabasan ini. Nah, beda halnya kalau misalkan kita memakai peninggi sok ya guys. Nah, jadi kalau misalkan kita memakai peninggi sok itu dari tingkat keempukannya berkurang, dari segi kinerjanya juga itu rubah ya guys. Maksudnya rubah ini ya itu tadi pada saat suspensinya main itu dari segi tekanannya itu beda ya guys. Kalau misalkan menggunakan peninggi sok juga kalau misalkan dipakai buat terabasan itu takutnya pada saat kita terabasan itu di tengah-tengah perjalanan itu si peninggi soknya itu patah ataupun pecah ya guys. Nah, itu yang dikhawatirkan guys. Takutnya kan kalau misalkan nggak komponen ori itu takutnya kan ini dari tingkat bahannya itu kurang
memadai ya guys, kurang mendukung untuk sistem adventure. Nah jadi itu nggak baik ya guys, peninggi shocknya ini kalau misalkan digunakan di sepeda motor adventure ya guys. Nah kayak gitu guys, itu sih guys yang aku ketahui resiko kalau misalkan kita memasang peninggi shock di Honda CR-V 150L kita ataupun sejenisnya. Itu sih guys yang aku ketahui. Kalau misalkan kalian di sini ada yang ketahui resiko apalagi sih kalau misalkan kita menggunakan peninggi shock itu, kalian bisa tulis aja ya guys di kolom komentar bawah, dan kita bisa saling belajar aja ya guys di sini. Nah ini juga aku pemakaian kira-kira kurang lebih 2 bulanan lebih ya guys, ini peninggi shocknya udah aku pasang. Nah alhamdulillah sih kalau misalkan dari segi pecah, retak ataupun apa itu enggak ya guys, tapi palingan itu mengurangi tingkat kejutannya aja ya guys, ataupun kempukannya aja. Itu sih guys yang aku alami itu dari sekarang pas aku masang peninggi shocknya ya guys. Nah itu guys. Oke guys, semoga saja di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian. Dan kalau misalkan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys di bawah. Dan jangan lupa guys untuk nyalakan tombol loncengnya juga, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, kayaknya segini dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, see you in the next video. Dadah.